Hai sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kamar rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-491 bertepatan dengan bab ke 2369. Pada sore harinya, sewaktu Yichen kembali ke rumah, ke-10 master keluarga Su tersebar dan mendatangi berbagai rumah sakit besar Jinling. Pada saat yang sama, Su Saude meminta orang untuk menyiapkan makan malam yang mewah di dalam kamarnya untuk menyambut Step. Meskipun ekonomi keluarga Step sangat jauh dibandingkan keluarga Su, tapi menurut Su Saude, Ibu Step adalah anggota keluarga Rothschild, jadi tidak ada alasan menjalin hubungan dengannya. Tentu saja Step merasa sangat senang. Meskipun ibunya berasal dari keluarga Rothschild, tapi dia tahu kalau ada banyak wanita seperti ibunya di keluarga Rothschild. Selain itu, ibu dan kakeknya tidak ada nama di keluarga Rothschild. Dirinya sebagai orang yang ada hubungannya dengan keluarga Rothschild hanya sebagai nama saja. Sekarang dia ada kesempatan untuk menjalin hubungan dengan keluarga teratas Tiongkok. Ini adalah hal yang sangat bagus baginya. Mungkin dirinya bisa bergantung kepada Su kelak dan berkembang di Tiongkok. Jadi Step sangat senang dia melupakan masalah hilangnya Walter, putranya, untuk sementara waktu dan fokus menjilat Su Saude di acara makan. Saat keduanya mengobrol, Yichen menerima pesan dari Chen Jekai. Isinya berbunyi, "Tuan muda, orang keluarga Su sedang menyelidiki latar belakang grup di Hau. Pada saat yang sama juga mengirim master di berbagai rumah sakit besar Jinling untuk diam-diam mencari Du Haiking dan Su Jiyu." Chen tersenyum dingin dan membalas pesannya. Su Saude hebat juga. Dia bahkan sudah mulai menyelidiki grup di Hau. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu denganku. Chen Jekai berkata, "Tuan muda, tenang saja. Dunia luar hanya tahu kalau keluarga Ji mengakuisisi grup di Hau, tapi tidak tahu siapa ketua dewannya. Aku percaya dia tidak bisa menemukanmu dalam waktu dekat." Chen segera membalasnya, "Tidak perlu memberinya kesempatan lagi. Malam ini bawa dia ke tempat pemeliharaan anjing Hongwu." Chen Jekai segera bertanya, "Tuan muda, apakah Anda berencana beraksi malam ini?" Chen membalasnya, "Benar, malam ini. Kamu beri tahu Su Roli dan minta dia bersiap." Chen Jekai buru-buru menjawab, "Baik Tuan muda, apakah aku perlu menyiapkan sesuatu?" Chen berkata, "Beritahu Hongwu untuk mempersiapkan tempat pemeliharaan anjing, karena Su Saude, anggota keluarga Su yang latar belakangnya tidak biasa, jadi minta Hongwu mengosongkan sebuah kandang anjing untuknya." Chen Jekai bertanya, "Lalu bagaimana dengan Step? Apakah perlu menyiapkan untuknya?" Chen berkata, "Step tiba di tempat pemeliharaan anjing, pasti terjadi adegan yang menyentuh karena bertemu dengan Walter. Biarkan mereka berdua di dalam satu kandang. Oh ya, kamu minta Hongwu siapkan bunga segar untuk memberikan suasana hangat kepada ayah dan anak itu." Baik Tuan muda, aku mengerti." Hotel Internasional Jinling. Su Saude berdiri di depan jendela kamar presidensial setelah makan untuk melihat pemandangan malam Jinling. Namun suasana hatinya tidak baik saat ini karena Du Haiking dan Su Jiyu masih tidak ditemukan. Dia takut dirinya gagal membunuh Su Jiyu. Sebenarnya dia tahu dengan jelas meskipun ayah bukan orang baik, sebenarnya ayah sangat menyayangi Su Jiyu. Jika Su Jiyu mati, maka ini adalah hal baik bagiku. Lalu Su Jipe dan Su Saudau akan diasingkan di Australia sehingga tidak ada yang bisa mengancam posisiku lagi di keluarga Su. Selain itu,
Jika Su Jiyu mati, maka akan merupakan pukulan keras bagi ayah. Mungkin saja bisa membuat ayah pergi lebih awal sehingga bisa membuatku menjadi pewaris keluarga Su. Tapi jika Su Jiyu tidak mati, maka ini merupakan ancaman bagiku. Dia sedang berpikir dan asistennya mengetuk pintu. Susode bertanya setelah menyuruhnya masuk. Bagaimana dengan perkembangannya? Asisten buru-buru berkata dengan hormat, "Bos, para master yang dikirim sudah mencari di semua rumah sakit Jinling, tapi tidak menemukan mereka berdua." "Tidak ada." Susade mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apakah yakin tidak mencarinya di semua rumah sakit?" "Ya." Asistennya mengangguk dan berkata dengan serius, "Bukan hanya rumah sakit tingkat 3, bahkan klinik bisa juga sudah didatangi, tapi tidak menemukan mereka." Susode langsung mencibir, "Wih, aneh sekali, tidak ada di rumah sakit. Apakah mereka sudah mati?" Lalu dia bertanya lagi, "Pergi cari tahu perkembangan dari pihak polisi untuk melihat apakah bisa mendapatkan terobosan." Asisten berkata dengan jujur, "Bos, aku sudah mencari tahu keadaan pihak polisi. Mereka juga tidak memiliki petunjuk untuk saat ini. Saat ini mereka sedang menyelidiki peluru yang ditemukan di lokasi kejadian untuk melihat apakah bisa mendapatkan petunjuk atau tidak." Susaude mengerutkan keningnya dan bertanya, "Bagaimana dengan Du King dan Sujiyu? Apakah pihak polisi tidak memiliki petunjuk apapun?" "Tidak ada." Asisten mengangguk. "Pihak kepolisian juga sama seperti kita yang tidak memiliki petunjuk apapun." "Brengsek." Susaude mengumpat dan terus bertanya, "Lalu apakah ada petunjuk mengenai kelompok misterius itu?" Kelompok itu bukan hanya menerobos ke dalam terowongan untuk membawa Du King dan Sujiyu pergi, tapi juga membawa Ma Chongsin berempat. Jangankan 6 orang hidup, bahkan 6 mayat juga tidak mudah dihilangkan begitu saja. Seharusnya meninggalkan sedikit petunjuk, bukan?" Asisten berkata, "Pihak polisi tidak menemukan apa-apa mengenai hal ini untuk saat ini." Susode merasa kesal sambil menghentakkan kakinya dan mengomel, "Benar-benar brengsek." Lalu dia bertanya lagi, "Bagaimana netizen bayaran sekarang?" Asisten menjawab, "Para netizen bayaran pada dasarnya sudah mengendalikan keadaan. Saat ini 70% diskusi di internet memihak keluarga Su dan menganggap keluarga Su adalah korban terbesar. Pasti orang lain yang ingin membunuh Du King dan Su Jiyu. Aku percaya selama kita terus mempertahankan opini publik, maka dalam beberapa hari lagi semua orang yang ada di dalam negeri akan percaya kalau kita tidak bersalah." Susaude bernapas lega dan berkata, "Kamu melakukan hal ini dengan baik. Jika Tuan Besar puas, aku pasti akan memberimu penghargaan." Asisten membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Bos." Susaude menjawab, "Ya," lalu memerintahkan, "Kamu urus satu hal lagi." Asisten segera berkata, "Bos, katakan saja." Ekspresi Susaude terlihat jahat. "Meskipun keluarga Liu Zhan tidak tahu, aku memberinya 20 juta dan meminta mereka memberitahu Liu Zhan untuk membunuh Su Jiyu juga. Tapi begitu mereka mengungkit hal ini dan kabar ini sampai di telinga Tuan Besar, maka aku akan menjadi tersangka terbesar. Jadi kamu kirim orang ke rumah mereka dan bakar semua buktinya, mengerti?" Asisten mengangguk. "Baik, Bos, aku mengerti." Setelah itu asisten menerima sebuah pesan, lalu segera melihatnya dan melaporkannya kepada Susaude. "Bos, perawat Nona Zhang sudah mendarat di bandara Jinling dan akan tiba di hotel dalam 40 menit." Jejak keinginan langsung terlihat di mata Susaude. Saat mendengarnya, hatinya juga merasa bersemangat. Nona Zheng yang disebut oleh asistennya adalah Zheng Xiaoqi, salah satu dari 4 talenta muda dunia hiburan saat ini. Zheng Xiaoqi baru berusia 26 tahun, lulus dari sekolah perfilman 4 tahun lalu. Orangnya sangat cantik, tapi karena keterampilan akting yang tidak bagus dan tidak ada latar belakang keluarga, jadi tidak dikenal di dunia perfilman 2 tahun yang lalu.
Namun mulai tahun lalu Zhang Xiaoqi terus-menerus mendapatkan berbagai sutradara top sehingga langsung menjadi aktris terkenal. Banyak orang yang menebak kalau ada orang kaya di belakangnya, tapi setiap ada daftar tebakan yang keluar akan langsung diblokir sehingga sama sekali tidak bisa disiarkan. Alasannya adalah Zheng Xiaoqi bersama dengan Su Zhao dan menjadi peliharaannya. Biasanya selama Su Zhao ada kesempatan pergi keluar, maka Zhang Xiaoqi akan segera datang bertemu dengannya. Tidak terkecuali hari ini juga. Setelah Su Zhao memutuskan untuk datang ke Jinling, dia meminta Zheng Xiaoqi yang sedang syuting di Nanhai untuk segera datang. Jadi Zheng Xiaoqi segera menyelesaikan syuting hari ini, lalu meminta cuti sakit dengan kru, lalu diam-diam ke Jinling dengan pesawat pribadi. Su Zhao menjadi bersemangat saat mendengar Zhang Xiaoqi telah mendarat, lalu berkata kepada asistennya, "Baik, keluarlah, aku mandi dulu." Langsung bawa Nona Zheng masuk. Ketika dia datang nanti, Su Zhao membuat perencanaan yang baik untuk dirinya. Dia akan berendam dulu sebelum Zhang Xiaoqi datang untuk menghilangkan kelelahan. Ketika Zhang Xiaoqi datang nanti, dia akan langsung masuk permainan utama. Jarang-jarang ada kesempatan untuk melepaskan diri dari istana. Tentu saja dia akan bermesraan bersama Zhang Xiaoqi selama beberapa hari. Setelah menyiapkan air panas, Su Zhao melepaskan baju dan tubuhnya yang agak gemuk masuk ke dalam bak mandi. Hatinya berbunga-bunga, tapi dia tidak tahu kalau hanya berjarak sekitar 20 menit lagi dengan neraka di bumi. Pada saat ini Yi Chen dan Suroli telah diam-diam masuk ke Hotel Internasional Jinling. Keterampilan Yi Chen tentu saja tidak perlu dikalahkan lagi, tidak perlu dikatakan lagi. Sedangkan Suroli adalah master seni bela diri yang dilatih keluarga He, juga mendapatkan banyak latihan profesional pengawal dan pembunuh. Jadi keterampilannya dalam sisi ini sangat bagus. Yang paling penting adalah titik meridian tubuhnya telah dibuka Yi Chen, sehingga kemampuannya mengalami perkembangan pesat. Jadi bukan masalah untuk masuk ke dalam Hotel Internasional Jinling bersama Yi Chen. Sebelum datang, Chen Kai sudah menyelidiki letak kamar Su Zhao dan step di Hotel Internasional. Su Zhao menyewa seluruh lantai kamar deluxe. Jadi pengawalnya beserta master keluarga Su ada di kamar sekitar pintu masuk, lift, dan tangga. Bagi mereka, jalan masuk, tangga, dan lift merupakan bagian utama seluruh lantai kamar eksklusif. Selain itu, kamar eksklusif berada di lantai 20 yang merupakan lantai tertinggi hotel. Jadi Su Zhao akan aman jika menjaga jalan masuk, tangga, dan lift. Namun mereka tidak menyangka kalau Yi Chen dan Suroli akan memakai helikopter dan turun di lantai atap sehingga langsung menerobos pertahanan mereka. Namun suara helikopter terlalu besar. Meskipun helikopter berada di atas ketinggian beberapa ratus meter, tapi tetap bisa terdengar jelas. Jadi Yi Chen meminta Chen Kai untuk mengatur pertunjukan kembang api untuk menyembunyikan keberadaannya. Jam setengah 12 malam, kembang api besar tiba-tiba meledak di atas sungai yang ada di seberang Hotel Internasional Jinling. Kembang api dilepaskan dari sebuah perahu yang ada di permukaan sungai. Kembang api besar langsung melesat lurus ke langit pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan sungai. Seluruh permukaan sungai menjadi sangat hidup. Kembang api meledak satu persatu dan suaranya terus bergema di kedua sisi sungai yang langsung membangunkan mimpi indah banyak orang serta membuat orang yang belum tidur berlari melihatnya di luar jendela. Tidak ada yang tahu kenapa ada kembang api
semalam ini di permukaan sungai. Namun Jingling adalah kota yang penuh kembang api dan romantis. Terkadang ada orang yang memainkannya kembang api untuk menyatakan cinta hingga semua orang sudah terbiasa. Kembang api terus dilepaskan yang membuat kedua sisi sungai menjadi berwarna-warni. Sisi Hotel Internasional Jingling yang menghadap sungai juga menjadi lebih terang. Namun karena terlalu terang maka sisi lainnya menjadi lebih gelap. Pada saat ini, sebuah helikopter segera terbang ke atap Hotel Internasional Jingling. Helikopter berada pada ketinggian 150 meter. Meskipun tidak bisa menghilangkan seluruh suaranya, tapi karena suara kembang api yang lebih kuat, jadi orang-orang tidak bisa merasakan keberadaan helikopter. Saat ini di dalam helikopter, Yi Chen dan Suroli duduk berdampingan. Di depannya adalah Chen Jekai dan dua anak buahnya. Sewaktu mendekati hotel, Chen Jekai berkata dengan agak khawatir, "Tuan Muda, setauku master yang ada di sisi Su Saude setidaknya berjumlah 20 sampai 30 orang, masih belum termasuk pengawal yang dia sewa di perusahaan keamanan lokal. Anda hanya berdua dengan Nona Su. Apakah tidak terlalu berbahaya? Bagaimana kalau aku mengirimkan bantuan lagi?" Chen melambaikan tangannya tidak berkata dengan Jichen melambaikan tangannya dan berkata dengan datar, "Tidak perlu, hanya dengan jumlah orang sedikit yang bisa menyelinap ke dalam. Jika orangnya banyak, bukankah itu artinya datang terang-terangan?" Janjekai merasa khawatir dan berkata, "Tapi Tuan Muda, aku sekarang juga tidak tahu bagaimana kekuatan sebenarnya. Jika terjadi sesuatu, kami akan sangat sulit menyelamatkan kalian tepat waktu." Jichen tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Setelah tiba di hotel nanti, helikopter tidak perlu turun. Aku dan Suroli akan turun dengan tali. Lalu kamu menunggu di atas langit. Sekitar 10 menit kemudian, aku dan Suroli akan membawa Susode dan Step ke balkon. Pada saat itu, kalian lemparkan tali dan tarik kami ke atas. Kita akan langsung terbang ke peternakan anjing Hongwu." Janjekai tidak mengatakan apa-apa lagi karena melihat Yichen telah mengatur semuanya. Jadi dia berkata dengan pasti, "Baik Tuan Muda, kami akan menunggu di atas hotel." Saat ini Yichen berkata kepada Suroli, "Roli, kamu bertanggung jawab membereskan step Horowitz nanti, dan aku bertanggung jawab atas Su Saude." Suroli mengangguk pelan dan berkata dengan hormat, "Baik Tuan Muda Yi." Yichen memberikan perintah, "Ingat, usahakan untuk tidak membangunkan orang lain. Kita masuk dan keluar dengan cepat supaya membuat orang lain merasa Step dan Saude menghilang begitu saja dan tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun." "Baik." 1 menit kemudian, helikopter berhenti di atas atap hotel. Anak buah Chen Jekai segera melemparkan 2 tali nilon yang sangat kuat dari kedua sisi helikopter. Setelah Yichen dan Suroli saling memandang, masing-masing memegang tali dan segera meluncur dari atas helikopter. Dalam sekejap keduanya mendarat di atap. Hotel. Kemudian keduanya bergerak ke balkon kamar Susodi dan Step dari luar hotel. Saat ini Step tidak tertarik dengan kembang api yang ada di luar. Dia sedang berbaring di ranjang dan mencoba untuk tidur. Tapi karena jet lag, dia hampir tidak merasa mengantuk. Karena tidak berdaya, maka dia meminum sedikit anggur untuk membantunya tidur. Jadi dia berdiri dan hendak mengambil sebotol whisky dari laci anggur kamar hotel. Tepat pada saat ini, mendengar suara kembang api dari luar, dia merasa kesal dan mengumpat di dalam hati. Tidak tahu bajingan mana yang melepaskan kembang api pada saat ini. Saat dia menggerutu, dia tiba-tiba merasakan ada orang yang menepuk pundaknya. Step langsung ketakutan sampai bulu kuduknya berdiri. Hanya dia sendiri di kamar. Kenapa bisa ada orang yang menepuk punggungnya?
Step langsung menyadari kalau orang yang datang bermaksud buruk. Dalam kepanikan saat dia ingin berteriak minta pertolongan, dia tiba-tiba merasa lehernya dipukul dengan kuat yang membuatnya langsung pingsan. Pada saat ini Yi Chen juga sudah masuk ke kamar Su Saude. Saat ini Su Saude baru selesai berendam dan membungkus dirinya dengan jubah mandi. Dia keluar dari kamar mandi dengan cerutu di mulutnya sambil mengirimkan pesan suara kepada Zhang Xiaoqi. "Sayang, berapa lama lagi kamu baru tiba?" Orang itu segera membalasnya dan berkata dengan suara yang sangat manja, "Sayangku, kamu harus menunggu 10 menit lagi. Aku sudah masuk ke kota dan akan segera tiba." Susodi tersenyum dan berkata, "Minta sopir mengemudi lebih cepat. Jika kamu tidak tiba dalam 10 menit, aku akan memukul bokongmu ketika kamu tiba nanti." Setelah itu dia melepaskan tangannya dan mengirimkan pesan suara itu. Tepat pada saat ini dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria yang berkata, "Tuan Su, aku rasa kamu tidak bisa memukul bokong wanita cantik itu lagi." Susode langsung melompat tinggi seperti kesetrum saat mendengar suara ini. Segera dia melihat ke arah suara. Seorang pemuda tersenyum dan duduk di atas bangku kecil yang ada di depan pintu kamar mandi. Dia langsung kaget dan bertanya, "Kamu? Siapa kamu?" Ichen tersenyum dingin. Aku adalah dewa penyelamat keluarga Su kalian." Susode berkata dengan sangat panik, "Dewa penyelamat apa? Apa yang kamu inginkan?" Ichen tersenyum, "Aku benar dewa penyelamat keluarga Su. Anak-anak kakak pertamamu, aku menyelamatkan Su Jipe dan Su Jiyu ketika mereka diculik di Jepang. Bukankah aku penyelamat keluarga Su?" "Apa?" Mata Su Saude membelalak dan berkata, Kamu adalah master yang ada di Jepang itu?" Ichen bertanya, "Kenapa? Kamu pernah mendengar tentangku?" Susode berkata terbata-bata, "Aku pernah mendengarnya dari keponakanku. Ayahku terus berkata, dia ingin berterima kasih padamu jika bisa menemukanmu." Setelah itu dia memperhatikan Yi Chen dengan hati-hati lalu memastikan orang ini teman atau musuh. Dia berkata di dalam hati, "Orang ini tiba-tiba muncul di kamarku, tapi terlihat tidak bermaksud baik. Tapi jika dia benar-benar orang misterius yang menyelamatkan Su Jipe dan Su Jiyu di Jepang, dia seharusnya tidak bermaksud jahat kepada keluarga Su, bukan?" Chen tertawa pada saat ini dan berkata, "Aduh, alangkah bagusnya jika keluarga Su benar-benar ingin berterima kasih kepadaku. Harus berterima kasih dengan tulus. Aku bukan hanya menyelamatkan kedua kakak adik itu, aku juga membawa anak buahku untuk menyelamatkan putri luar nikah kamu." Ekspresi Susaude langsung berubah. "Putri luar nikah kakakku? Kamu, maksudmu adalah Suroli?" Ichen melihatnya yang ketakutan lalu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Benar, aku juga menyelamatkan Suroli." Susode masih tidak tahu Ichen teman atau musuh tadi, tapi dia sudah ada jawabannya sekarang. Pria yang ada di depannya pasti tidak berniat baik, karena sewaktu Suroli tiba-tiba menghilang, Tuan Besar Su dan pasukan bela diri Jepang tidak berhasil kerjasama sehingga terungkap. Susade yang panik berkata, "Sobat, ayahku sendiri yang memutuskan masalah Suroli. Aku tidak ikut sama sekali." Ichen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku masih belum selesai berbicara. Kamu tidak perlu buru-buru menjelaskannya kepadaku." Susode buru-buru berkata dengan hormat, "Anda katakan saja." Ichen menjawab, "Ya," lalu berkata santai sambil menyilangkan kakinya, "Kakak ipar dan keponakanmu diculik oleh buronan dan hampir mati dalam kecelakaan mobil. Aku juga yang menyelamatkan mereka berdua." "Apa? Ternyata kamu?" Ketika Saude mendengarnya, dia sangat terkejut. Hal yang paling tidak ingin dia dengar adalah Du Haiking dan Chu Cheyu masih hidup. Tidak diduga, keduanya bahkan diselamatkan oleh pemuda ini. Saude yang sangat panik
Seolah takut Yi Chen bisa membaca pikirannya, jadi dia buru-buru berkata dengan senang, "Tidak diduga, kakak ipar dan keponakanku masih hidup. Bagus sekali." Setelah itu dia buru-buru bertanya kedatanganku ke Jinling kali ini untuk mencari keberadaan mereka. Kamu tidak tahu kalau seluruh keluarga kami sangat mengkhawatirkan mereka berdua. Sebelum aku datang, ayahku memerintahkanku untuk menjamin keselamatan mereka berdua. Tidak diduga, mereka berdua diselamatkan oleh Anda. Benar-benar sangat berterima kasih kepadamu." Ichen berkata sambil tersenyum. "Saude, aku pikir semua pria keluarga Su adalah rubah tua yang penuh perhitungan. Tidak diduga aktingmu begitu buruk dan tidak fokus sama sekali. Kamu terlalu mengecewakanku." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika pernah share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.